Kalau kita lihat kebijakan pemerintah daerah agar tetap menjaga aliran investasi dengan optimal, Pak Benyamin? Iya, yang pertama para pengusaha itu kan ada beberapa kelas investor tentunya yang eh, skala besar, skala menengah, skala kecil. Nah, tapi semua mereka menginginkan kepastian. Yang pertama adalah soal kepastian perizinan. Ini yang penting bagi kami. Kami sudah punya sistem, sudah punya namanya sistem kami Simfoni, kemudian sekarang kan dengan OSS itu kan. Tapi dilengkapi lagi dengan kami punya mall pelayanan publik. Semua kebutuhan pelayanan investasi dilayani di satu gedung sehingga mereka nggak perlu kemana-mana. Yang kedua tentunya mereka dengan sistem tadi, dengan mall pelayanan publik ini, waktu bisa terukur, biaya bisa terukur, kemudian kalau ada kekurangan persyaratan segala macam itu bisa didialogkan. Yang berikutnya mereka membutuhkan kepastian soal keamanan. Nah ini yang kami jalin komunikasi dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, dengan jajaran aparatur pemerintah, dan dengan teman-teman saya di lapangan ya, para Satpol PP, Camat, dan sebagainya untuk ketika satu wilayah akan dilakukan investasi pembangunan misalnya untuk perumahan atau untuk yang lain, kita komunikasikan dulu dengan mereka supaya tidak ada gejolak, konflik dan sebagainya. Jadi sepanjang ada kepastian, mudah-mudahan nilai investasi di Tangerang Selatan akan terus terjaga seperti itu. Sepanjang ada kepastian ya, Pak Benyamin. Tapi kalau kita ingin tahu begitu ya pemirsa CNBC Indonesia, apa saja sih investasi yang berkontribusi utama terhadap perekonomian Tangerang Selatan? Pertumbuhan ekonomi Tangerang Selatan itu setelah COVID ini sekarang mencapai 5,8%. Dan sebelum COVID itu sampai 7,2%. Malah saya ingin mengejar itu lagi. Karena sempat sampai minus 1% pada waktu COVID kemarin. Nah, investasi yang di Tangerang Selatan memang daerah yang sudah berkembang dari Tangerang Selatan ini adalah daerah hunian. Kemudian daerah pendidikan. Kita banyak sekali sekolah-sekolah di Tangerang Selatan dan investasinya cukup besar juga, menjanjikan juga. Untuk hunian, klaster dan lain sebagainya sekarang sudah tidak lagi mereka dalam skala besar, tapi skala-skala kecil, 5.000 meter, 3.000 meter, bahkan 2.000 meter pun mereka jadikan klaster dengan tingkat jualannya di tertentu gitu. Tapi bukan itu aja, Mbak. Di Tangsel juga investasi, saya dorong misalnya untuk investasi sektor tersier yang lainnya, sektor jasa, kemudian perdagangan, yang lain-lain itu di Tangerang saya tempat perkawinan, kemudian juga rumah makan, kemudian juga sarana olahraga, dan yang lain-lain sarana hiburan dan sebagainya itu kita dorong di Tangerang Selatan. Jadi investasinya bisa mencakup semua aspek. Nah, yang paling mendukung pertumbuhan ekonomi Tangerang Selatan ini adalah sektor UMKM. Ini yang terus kita dorong tumbuh. Jadi itu kan tidak perlu rumit izinnya. Mereka kesulitannya sudah bisa kita identifikasi, modal, kualitas, pemasaran dan sebagainya. Sehingga di situ bisa kita berikan fasilitasi buat mereka. Saya ada klinik UMKM sehingga mereka bisa kapan saja memanfaatkan itu. Jadi investasi di Tangerang Selatan saya harus jaga betul apapun kondisi di luar investasi itu sendiri. Yang pasti untuk kalau kita bicara kesejahteraan ya harus bicara investasi. Kalau untuk persentasenya berapa Pak Benyamin antara investasi perumahan dan juga UMKM yang tengah didorong saat Ya ini? memang hampir berimbang ya. Karena investasi perumahan itu, properti itu di Tangerang Selatan bergerak di angka jualannya itu, nilai rumahnya itu yang 1,5 sampai 2, di bawah 2 miliar. Kemudian juga kalau yang gede sekalian, yang mahal sekalian gitu. Nggak ada, yang sektor menengah itu sangat sedikit sekali. Kemudian untuk sektor UMKM justru tumbuhnya sangat pesat di Tangerang Selatan ini. Sudah hampir 60% pertumbuhan sektor ekonomi real ini didominasi oleh UMKM. bangkitnya UMKM di Tangerang Selatan. Baik, menarik Pak Benyamin. Tapi kalau kita berbicara soal perumahan begitu ya di Tangerang Selatan, kalau kita lihat seperti kawasan Serpong, lalu juga ada Pamulang, Gading Serpong, ini telah menyangga hunian bagi para pekerja di Jakarta. Ini sebenarnya bagaimana kebijakan di bidang perumahan dari Pemda sendiri? Iya, memang hampir saya bisa katakan 70% masyarakat warga yang tinggal di
hunian-hunian di Tangerang Selatan ini, properti di Tangerang Selatan ini bergeraknya ke Jakarta, terutama di luar hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi saya fasilitasi transportasi publiknya, kemudian juga jalan-jalan lingkungannya dan lain sebagainya seperti itu saya fasilitasi. Ya mudah-mudahan 462 km jalan milik Kota Tangerang Selatan yang sekarang sudah dalam bentuk rigid gitu di beton ini memperlancar ini mereka. Kemudian saya juga bekerja sama dengan pihak ketiga ya untuk menambah ruas-ruas jalan di Tangerang Selatan seperti itu, Mbak. Titik kemacetannya sudah kita identifikasi, walaupun saya kekurangan petugas di lapangan gitu untuk mengendalikan operasi, tapi selalu kita koordinasikan dengan teman-teman dari jajaran lantas. Jadi supaya mereka, intinya kan bagi mereka itu jarak tempuh terhitung dari mulai rumahnya sampai ke tempat kerjanya itu terukur waktunya. Nah ini yang kami jaga untuk mereka seperti itu, Mbak. Baik, ini menarik sekali Pak Benyamin. Tapi kalau kita ingin tahu begitu ya, berapa sih nilai investasi di sektor perumahan di Tangsel? Besar, Mbak ya. Kalau dihitung dari PDRB kami yang 14 triliun rupiah, maka nilai investasi sektor di Tangerang Selatan ini mencapai angka 60%-nya dari total PDRB Tangerang Selatan. Jadi untuk sektor perumahan sendiri? Untuk sektor perumahan sendiri saja. 60%, Mbak. Karena Tangsel bukan daerah industri, jadi pertumbuhan industri kita sudah terjaga pada beberapa titik tertentu. Jadi selebihnya areal perumahan di Tangerang Selatan. Sektor-sektor lain Pak yang berkontribusi untuk ekonomi Tangsel? Tidak ada sektor hotel. Alhamdulillah pertumbuhan hotel, kemudian juga yang menciptakan lapangan kerja, kemudian juga rumah sakit di Tangerang Selatan, sektor swasta juga itu tumbuh, dan sekolah. Pendirian sekolah-sekolah di Tangerang Selatan ini cukup bagus juga gitu rupanya. Seperti itu, Mbak. Baik, ini kalau misalnya kita lihat pembangunan di perumahan di Tangsel ini disertai juga pembangunan di daerah yang infrastruktur yang mendukung nggak Pak? Jalanan yang mendukung? Iya, pembangunan perumahan itu, sektor properti itu harus terintegrasi karena kami mendasarkan kepada rencana tata ruang wilayah kami. Kemudian juga kami dengan peraturan-peraturan turunan yang lainnya. Sehingga dengan demikian saya harus ada koneksi antara satu titik dengan wilayah di luar klaster itu sendiri. Sehingga ada keseimbangan antara sektor hunian tertata, kami menyebutnya, dengan sektor hunian yang tidak tertata. Seperti itu. Kami jaga keseimbangannya dengan saling memberikan manfaat aja antara kedua sisi ini. Seperti itu, Mbak. Baik Pak Benyamin, ini kalau kita lihat ketergantungan pemerintah daerah terhadap suntikan dana dari pemerintah pusat kan masih bisa dikatakan masih sangat tinggi begitu ya. Ini sebanyak 68% dari total pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer ke daerah. Ini adakah opsi lain untuk mendorong kemandirian fiskal daerah agar kalau kita lihat tidak tergantung terhadap pusat nih Pak Benyamin? Iya, dari total APBD Tangerang Selatan 1,6 triliun itu justru 51,4% itu dari pendapatan asli daerah, Mbak. Sisanya justru dari dana transfer. Apakah dari transfer pusat melalui DAU, DAK. Tapi kalaupun dana transfer dari provinsi, itu memang merupakan hak Tangerang Selatan gitu, hak daerah gitu, berupa bagi hasil pajak, kemudian juga dari beberapa jenis-jenis pajak. Jadi bantuan keuangan ya kita masih menerima, tapi selebihnya ya alhamdulillah saya mendapatkan penghargaan dari kantor pajak Provinsi Banten itu sebagai daerah yang kapasitas fiskalnya cukup baik seperti itu, Mbak, di Tangerang Selatan. Jadi bisa saya bilang data terakhir kami menurut BPS 51,4% itu dari total pendapatan daerah itu berasal dari pendapatan asli daerah.